Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asia Agustina, mahasiswa Universitas Nusa Putra, Program Studi Manajemen, kelas MN23M. Di sini saya akan memaparkan mengenai analisis studi kasus pada perusahaan KFC. Latar belakang, manajemen strategi merupakan suatu proses pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh untuk mencapai tujuan organisasi dengan beberapa tahapan di antaranya perencanaan, implementasi, serta evaluasi. Penerapan manajemen strategi dalam perusahaan itu penting, terutama pada kasus perusahaan KFC masa pandemi COVID-19. Di sini ada rumusan masalah, di antaranya yang pertama, strategi apa yang dilakukan perusahaan untuk perubahan baru. Yang kedua, seperti apa kesiapan perubahan perusahaan dinilai dari kondisi kebutuhan perubahannya. Need for change, kepemimpinan dan arahan atau leadership and direction, dan perencanaan atau planning. Yang ketiga, langkah apa yang harus diambil oleh organisasi. Successful change possible, no urgency and no action, never leave the start, false start and wrong direction. Studi kasus, makanan cepat saji zaman sekarang semakin banyak ditemukan di berbagai kota besar di Indonesia, sehingga hal tersebut yang membuat perkembangan restoran cepat saji semakin mengalami peningkatan yang begitu pesat. Restoran cepat saji yang menjadi objek pada penelitian ini yaitu adalah restoran cepat saji KFC yang merupakan pemilik tunggal dari PT Fast Food Indonesia Tbk. Perusahaan waralaba ini pertama kali didirikan oleh Gilel Group pada tahun 1978 sebagai pemilik pertama yang memperoleh waralaba KFC untuk Indonesia. Restoran cepat saji KFC atau Kentucky Fried Chicken yaitu merupakan restoran cepat saji atau suatu merek dagang waralaba dari Yum Brands yang bermarkas di Louisville, Kentucky, Amerika Serikat. Kolonel Harlan Sanders merupakan pendiri dari KFC. Di masa pandemi COVID-19, perusahaan pengelola restoran waralaba yang memegang merek dagang KFC Indonesia, PT Fast Food Indonesia Tbk, mencatatkan kerugian bersih pada kuartal 1 2021 sebesar 61,47 miliar dari periode yang sama tahun sebelumnya yang mencetak laba bersih 5,41 miliar. Penurunan dari laba bersih perusahaan ini salah satunya diakibatkan oleh berkurangnya pendapatan perusahaan menjadi 1,08 triliun. Turun 28,66% dari pendapatan kuartal 1 2020 sebesar 1,52 triliun. Sesuai dengan publikasi laporan keuangan, dengan adanya dampak COVID-19 mempengaruhi operasional dan kegiatan usaha PT Fast Food Indonesia Tbk. Di tengah kondisi yang sulit ini, KFC harus meningkatkan strategi pemasarannya dengan melayani transaksi take away, ojek online, home delivery, dan drive-thru dengan tetap mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Maka dari itu sangat diperlukan manajemen strategi yang merupakan serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang, sehingga diperlukan suatu strategi yang tepat agar suatu bisnis dapat terus bertahan di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini. Maka dari itu, perusahaan perlu memahami apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberlangsungan perusahaan di masa pandemi saat ini, baik itu faktor eksternal maupun faktor internal perusahaan. Oleh sebab itu, diperlukan strategi terhadap lingkungan eksternal dengan mengetahui apa saja yang menjadi ancaman bagi perusahaan dan lalu apa saja yang menjadi peluang yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan. Setelah perusahaan mengetahui faktor lingkungan eksternal yang sedang dihadapi, maka perusahaan perlu melakukan analisis lingkungan internal agar perusahaan dapat mengetahui apa saja yang menjadi kekuatan
serta apa saja yang menjadi kelemahan perusahaan. Dengan begitu, perusahaan dapat beradaptasi dengan lingkungannya agar dapat mencapai tujuan perusahaan yang telah direncanakan. KFC melakukan eksistensi dengan melakukan promosi yang aktif melalui jaringan media sosial yang ada seperti Facebook, Instagram, Twitter, hingga layanan personal daring yang tak lepas dari serbuan marketing KFC. Paket promo yang menarik demi menggejut penjualan di tengah pandemi COVID-19 dan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, serta melakukan inovasi dengan mengeluarkan produk baru. Pengembangan layanan delivery order dengan bekerja sama melalui layanan aplikasi yang tengah merebak di masyarakat, yakni layanan GoFood, GrabFood, hingga layanan lainnya yang berbasis pemesanan makanan secara mandiri. Strategi apa yang dilakukan perusahaan untuk perubahan baru? Strategi yang dilakukan oleh perusahaan KFC yaitu strategi kombinasi ekonomi dan pengembangan, di mana saat mengalami kerugian sebab terjadi pandemi COVID-19, perusahaan KFC melakukan riset dengan pengembangan produk untuk menarik kembali minat konsumen. Kemudian, seperti apa kesiapan perubahan perusahaan dinilai dari kondisi kebutuhan perubahannya, atau need for change, kepemimpinan dan arahan, atau leadership and direction, dan perencanaan atau planning. Perusahaan perlu memahami apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberlangsungan perusahaan di masa pandemi COVID-19, baik itu faktor eksternal maupun internal, dengan mengetahui apa saja yang menjadi ancaman bagi perusahaan dan apa saja yang bisa menjadi peluang yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan, agar perusahaan mengetahui kekuatan dan kelemahan perusahaan. Dengan begitu, perusahaan dapat beradaptasi dengan lingkungannya agar dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan. Lalu, langkah apa yang harus diambil oleh organisasi? Successful change possible, no urgency and no action, never leave the start, false start and wrong direction. KFC melakukan eksistensi dengan melakukan promosi di media sosial, membuka paket promo yang menarik serta melakukan inovasi dengan meluncurkan produk baru dan mengembangkan layanan delivery order. Kesimpulan, berdasarkan pada penjelasan pembahasan, maka peneliti menarik kesimpulan yaitu perusahaan waralaba KFC dinilai sudah cukup baik dalam menerapkan manajemen strategi pada perusahaan KFC, dan penjelasan di atas menunjukkan bahwasanya perusahaan dalam kondisi stabil. Selain itu, manajemen perusahaan KFC dalam menghadapi persaingan bisnis dinilai cukup baik. Hal tersebut dilakukan dengan meningkatkan kekuatan dan juga peluang yang dimiliki perusahaan, serta meminimalisir kelemahan dan ancaman yang dimiliki perusahaan. Mungkin cukup sekian pemaparan materi mengenai analisis studi kasus pada perusahaan KFC. Saya Asya Agustina, izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.